Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama Koni Billy. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan Komisi Kepentingan Penetapan Pergantian Antar Waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. HM Darmizal MS merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek.
Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu.
Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP.
Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku.
Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025.
Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi.
Tidak hanya itu, Dedi menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Dedi meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Dedi seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai sekjen PDIP.
Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili.
Tribuners Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya.
Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkap sempat ada permintaan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur dari jabatan Sekjen PDIP pada 14 Desember 2024 atau sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deddy menyebut permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Tidak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Karenanya, Deddy meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto saat ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku bukan murni penegakan hukum. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dan Hasto telah ditahan pada 20 Februari 2025. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku dari PDIP yang kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan kasus penyidikan Harun Masiku. Kemudian Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut. Jokowi pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud. Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut. Menurut Jokowi tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP. Kemudian Puan Maharani menanggapi hubungan partainya dengan ex-kader sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang kembali memanas. Puan menegaskan bahwa saatnya semua pihak harus bersama-sama untuk membangun bangsa. Menurutnya, membangun Indonesia tidak bisa bersifat perorangan, melainkan harus gotong royong. Karenanya, Puan mengajak seluruh pihak agar menyudahi konflik-konflik yang memecah belah. Ia menambahkan bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu Puan mengajak semua pihak untuk bersatu. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, merespons pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus yang kembali menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya dan mengirim utusan untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP. Menurutnya pernyataan Deddy Sitorus bukti PDIP masih terus memojokkan Jokowi. Mardiansyah juga menyatakan pernyataan Deddy seolah menunjukkan sikap PDIP yang seperti anak kecil yang sedang ngambek. Lalu Ketua Umum Relawan Jokowi, HM Darmizal MS, merespon soal tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus tentang dugaan campur tangan Jokowi dalam internal PDIP. Darmizal menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menanggapi klaim adanya utusan yang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan mendesak pencopotan Hasto sebagai Sekjen PDIP, Darmizal menyatakan bahwa tuduhan tersebut cenderung mencari sensasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait panasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Panasnya hubungan mereka usai adanya tudingan dari Deddy bahwa Jokowi mengirimkan utusan saat PDIP akan memecatnya. Puan mengatakan seharusnya hal-hal yang membuat adanya konflik maupun hubungan terpecah belah harus dihentikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi nampaknya mulai geram dengan beragam tudingan dari politisi PDIP yang dialamatkan kepada dirinya. Terbaru, Jokowi menantang politisi PDIP Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa nama utusan yang disebut Deddy membawa pesan agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, termasuk permintaan agar Hasto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Suasana yang kembali memanas ini berawal ketika Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Download Tribun X sekarang. Menghadirkan